Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada perkuliahan Sistem Informasi Akuntansi dengan chapter yang kedua, yaitu mengenai proses bisnis. Di dalam proses bisnis, peran sangat penting dalam keberhasilan operasional dan strategis perusahaan. Siapakah pihak-pihak yang berkaitan di dalam proses bisnis tersebut, yaitu ada pihak internal dan juga ada pihak eksternal. Siapa pihak internalnya, yaitu pekerja, employee. Di sini kita bisa lihat employee dan juga manajemen. Nah, manajemen berfungsi atau menyusun strategi, membuat keputusan penting dan mengawasi operasi bisnis di dalamnya. Nah, karyawan tugasnya untuk melaksanakan tugas dan juga tanggung jawab sehari-hari untuk menjalankan operasi bisnis tersebut. Nah, kita lihat dari segi pihak eksternal, di sini ada vendors, ada juga investor, ada juga creditors, ada juga bank, dan juga ada government agency, pemerintah atau regulator yang mengatur kebijakan regulasi yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Dan pemasok ya kita lihat di sini, kalau misalnya kita lihat dari segi vendors ya, menyediakan bahan baku, barang atau jasa yang diperlukan untuk operasional perusahaan. Ada juga investor di sini yang menyediakan modal ya, dan juga berinvestasi ke dalam perusahaan, dan juga kalau kita lihat di sini ada creditors atau lembaga keuangan ya, lembaga keuangan yaitu bank, dan juga ada government agency. Nah, ini adalah pihak-pihak yang terkait di dalam sebuah proses bisnis. Jadi pihak ini, pihak eksternal dan pihak internal ini sangat berperan penting untuk keberhasilan perusahaan. Mereka akan berinteraksi di dalam proses bisnis tersebut. Kebutuhan informasi dan proses bisnis. Di dalam sebuah proses bisnis pasti membutuhkan keputusan yang berbeda. Setiap aktivitas di dalamnya akan membutuhkan keputusan yang berbeda. Dan juga setiap keputusan akan membutuhkan informasi yang berbeda. Apa maksudnya? Adalah misalnya kita buat salah satu contoh. Produksi. Di dalam produksi itu aktivitasnya adalah membuat barang atau menyediakan jasa. Nah, setiap aktivitas ini akan membutuhkan informasi yang berbeda. Setiap aktivitas produksi akan membutuhkan informasi, salah satu contohnya yaitu memutuskan jumlah produksi berdasarkan permintaan pasar. Jadi, berapa produk yang akan kita produksi untuk memenuhi permintaan pasar. Nah, terkait dengan aktivitas produksi tadi, informasi yang dibutuhkan untuk setiap keputusan yaitu di dalam sebuah produksi, proses produksi, misalnya salah satu contoh kita akan membutuhkan yang namanya data permintaan pasar, setelah itu bagaimana ketersediaan bahan baku kita, dan juga yang terakhir yaitu misalnya salah satu contoh yaitu kapasitas produksi pabrik kita sendiri. Jadi setiap aktivitas akan membutuhkan keputusan yang berbeda dan setiap keputusan akan membutuhkan informasi yang berbeda. Kebutuhan informasi dan proses bisnis. Tipe informasi yang dibutuhkan untuk keputusan dalam bisnis sangat bergantung nantinya pada jenis keputusan yang harus diambil. Nah, secara umum informasi dapat dikategorikan dalam beberapa tipe informasi yang dibutuhkan untuk keputusan. Misalnya di sini kita lihat ada yang dikatakan dengan informasi keuangan, ada informasi non-keuangan, informasi dari internal maupun informasi dari eksternal.
Oke, apa saja contoh dari informasi keuangan misalnya terkait dengan laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas misalnya. Laporan tersebut digunakan untuk mengelola keuangan perusahaan, seperti memutuskan beberapa alokasi anggaran, bagaimana investasi, dan bagaimana nantinya pengelolaan utang di dalam sebuah perusahaan. Salah satu contoh informasi dari non-keuangan misalnya berkaitan dengan informasi pemasarannya, bagaimana analisis kompetitor, ya kan. Terus setelah itu bagaimana efektivitas dari strategi pemasaran yang akan kita buat. Nah, itu hal tersebut akan digunakan untuk strategi pemasaran, untuk menentukan harga dan juga bagaimana meningkatkan kepuasan pelanggan. Informasi dari lingkungan eksternal salah satu contohnya dari peraturan, misalnya contoh dari peraturan pemerintah, bagaimana kondisi ekonomi di dalam pemerintahan, di dalam era sekarang seperti itu ya, perubahan sosial, isu lingkungan dan lain-lain. Nah, informasi-informasi dari eksternal tersebut digunakan untuk nantinya kita dapat menyesuaikan strategi perusahaan dengan perubahan eksternal seperti itu. Dari mulai isu pemerintah tadi, peraturan pemerintah tadi. Jadi kita akan mematuhi terkait dengan regulasi baru dan bisa beradaptasi dengan peraturan-peraturan yang ada dari lingkungan eksternal seperti itu. Hubungan antara pihak internal dan eksternal pastinya sangat berhubungan kedua belah pihak tersebut dan juga diintegrasikan dengan sistem informasi akuntansi. Nah, interaksi tersebut biasanya bersifat dua arah. Maka, sistem informasi akuntansi akan berperan untuk mengirim dan menerima dari informasi dari berbagai pihak.